Wa bihi qala hadatsana Sa'id bin Yaqub at-Talqani qala hadatsana Abu Ayyub qala hadatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qudatan habra'a misla bayadatil hamamah. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, aku melihat khotam, ya, aku melihat tanda di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qudatan sepotong daging, hamroa berwarna kemerahan, warna merah, misla baydatil hamamah, seperti telur burung. Jadi kayak telur burung gedenya, nah, warnanya agak kemerahan. Di sini di antara dua belikat, maksudnya kan tulang belikat nih namanya. Tulang pundak itu tulang belikat di antara dua belikat ada. Wabillahi qala hadatsana Abu Mas'ud al-Madani qala hadatsana Yusuf bin Majishuni an abihi an Asim bin Urwah an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaisah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asyab an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Dari Asim bin Umar bin Qatadah dari kakeknya Rumaisah. Dari kakeknya Rumaisah qalat, ya, dari neneknya jaddatihi, ya, nenek ya, jaddatihi neneknya, dari neneknya Asim, yaitu namanya Rumaisah, namanya Rumaisah. Qalat, dia berkata, itu si nenek Rumaisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, aku lagi dengerin orang Nabi, falau asya'u an uqabbilal khatam, maka kalaulah aku ingin an uqabbilal khatama, bahwasanya aku mencium khatam Nabi. Berarti dia ngelihat nih. Kalau aku pengen aku cium tuh khatam allazi baina katifaihi, yang berada di antara dua pundak Nabi, min qurbihi, dari saking dekatnya dengan Nabi, la fa'altu, aku akan lakukan. Ya. Jadi Rumaisah berarti berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kita lagi dengerin Nabi, jadi ternyata berarti menandakan bahwa yang dengerin pengajian Nabi, bahasa kita nih lagi ngedengerin Nabi ceramah sama sahabat, berarti bukan laki-laki doang, ada sahabat perempuan. Nah, buktinya apa? Rumaisah di belakang Nabi. Sampai Rumaisah ngomong, kata Rumaisah, kalau saya mau cium tuh khatam Nabi, bisa-bisa aja. Beliau sadar, beliau perempuan, nggak bisa. Ya, nggak bisa cium. Kalau saya mau cium bisa aja. Kenapa? Likurbi saking deketnya. Saking dekat Nabi, berarti Nabi lagi ngajar, harus sono, Rumaisah di belakang. Begitu. Yaqulu li Sa'id bin Mu'adzin, beliau berkata bagi Sa'id, kepada Sa'id bin Mu'adz, yauma mata, pada hari kematiannya, kematian Rumaisah, al ihtazza lahu arsyur rahman, bergoncang lahu arsyur rahman, baginya arsy Allah Subhanahu wa taala. Bergoncang itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ketika si Rumaisah mati. Si Sa'id bin Mu'adz mati. Si Sa'id bin Mu'adz mati, meninggal dunia, bergoncang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika itu baginda Rasul lagi menyampaikan tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Di Sa'ad bin Mu'adz, Nabi lagi ngomong nih, Sa'ad bin Mu'adz meninggal, ya, ini arsy-nya Allah bergoncang. Sa'ad bin Mu'adz salah sahabat Nabi. Ya. Di belakangnya ada Rumaisah. Dia bilang, saya kalau mau cium khatam Nabi bisa, saking dekatnya kepada Nabi. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabi wa Ali bin Hajjan wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Mufrata qala hadatsana Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadits bitulihi fa qala baina katifai khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Dari, ya, menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad daripada anak Ali bin Abi Thalib, dia berkata, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila sedang mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia menyebutkan hadis yang panjang. Jadi disebutin, nah, lagi cerita hadisnya panjang, ya. Lalu kemudian di ujung hadisnya waqala, berkata Sayyidina Ali, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahu Nabi ada khatamun nubuwah, tanda kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah tanda para nabi. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Basyarin qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana
Azrat bin Thabit qala hadatsani Ilba' bin Ahmar Ayyashkuri qala hadatsani Abu Zaidin Amr bin al-Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah zahri. Telah menceritakan kepadaku Ilba' bin Ahmar Ayyashkuri, dia berkata menceritakan kepadaku Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, dia berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi manggil Amr bin Akhtab, ya Aba Zaid, wahai Aba Zaid. Aba Zaid, nah, ini namanya kunyah. Nama aslinya Amr bin Akhtab, panggilannya Aba Zaid. Wahai Aba Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, famsah zohri, dan usaplah punggungku. Nah, Nabi minta dipijitin bahasa kita. Usapin punggung saya. Famasahtu, maka aku mengusap zahrahu, punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i, maka terjatuh tanganku alal khotami, di atas khotam. Jadi lagi pijitin Nabi, ngusap-ngusap tangannya ya nempel di khotam. Jadi kepegang khotamnya Nabi. Qultu, aku berkata, wa mal khotam, apa sih khotam? Jadi Ilba' bin Ahmar ya ngomong, apa sih khotam? Qala, menjawab tuh Abu Zaid, jawab kata Abu Zaid apa? Sya'aratun mujtami'atun. Itu bulu yang ngumpul katanya. Bulu yang berkumpul. Kenapa Abu Zaid ngomongnya begitu? Ya, kenapa Abu Zaid ngomongnya itu bulu yang berkumpul? Karena Abu Zaid ngusapin punggung Nabi tapi dia nggak ngeliat. Jadi dia usap doang. Ketika dia ngusap khotam, ya saking lembutnya itu khotam, dia bilang kayak bulu ngumpul. Gitu ya. Saking lembutnya khotam Nabi. Dia sudah pijitin, dia mah nggak ngeliat, ketutupan kayak gitu. Tapi tangannya ngerogoh, kayak rasa kita. Nah, kemudian dia pegang. Ketika tanya, emang khotam apa bentuknya gimana? Nah, jadi dia jawabnya sya'aratun mujtami'ah. Bulu yang ngumpul, kayak bulu berkumpul gitu. Karena lembut, dia melihat. Kalau dalam hadis yang lain yang melihat tuh bentuknya seperti telur bulat merah, kemerahan. Berarti lembut. Wa fi qala hadatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurais al-Khuzai qala hadatsana Ali bin Husain bin Waqid qala hadatsani Abi qala hadatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu jaa Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun fa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah, ia berkata, aku mendengar Abi Buraidah berkata, kata Abi Buraidah, datang Salman al-Farisi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah, ketika Nabi nyampe ke Madinah. Jadi datang Salman al-Farisi ketika datang ke Madinah di ma'idatin, dengan membawa ma'idah. Di Nabi baru sampai di di Madinah, lalu kemudian para sahabat dari sana, maka Salman al-Farisi nyuguhin makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ma'idatin, ma'idah, makanan. Dia bawa makanan, alaiha rutabun, di atas makanan itu terdapat rutab. Rutab itu korma basah, korma yang masih basah, masih mengkel, namanya rutab. Fawado'aha, lalu ia meletakkan itu si ma'idah, si Salman maksudnya ya, lalu meletakkan Salman akan itu ma'idah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diletakin ma'idah, wado'aha, hanya kembali ke ma'idah. Ya. Dia meletakkan itu ma'idah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Salman, ma hada, wahai Salman, ini apa? Kata Nabi. Salman, ini apaan? Faqala, maka berkata Salman, shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Ini sedekah untuk engkau dan untuk sahabat engkau. Kata Salman. Faqala, maka Rasul berkata, irfa'ha, angkatlah ha itu maidah, makanannya tadi ya. Angkat tuh maidah, angkat tuh makanannya. Fa inna la na'kulus shadaqata, maka sungguhnya kami tidak memakan sedekah. Kami enggak makan sedekah. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa kita kalau sama habaib, para keturunan Nabi, kita kalau sedekah nggak bakal diterima sama dia. Makanya kalau kita ngepelin amplop ke Habib, kalau ditanya sama Habib ini apaan, jangan bilang sedekah.
dibuang atau nggak mau menerima, bilangnya hadiah. Ya, pasti ya, kalau kita ngamplopin haba itu pasti nanya ini apaan? Kalau kita bilang hadiah, terima dari kantong. Kalau kita bilang sedekah, maka karena para habaib keturunan Rasul tidak makan sedekah. Termasuk daripada sedekah, sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Rasul tidak memakan zakat. Begitupun habaib, nggak ada yang menerima zakat, nggak ada. Ya, kalau kita bilang itu sedekah, nggak boleh, nggak mau. Sedekah itu bahasa kita kotoran, maaf bahasa kita tai harta. Sedekah. Tuh. Jadi baginda Rasul nggak mau. Makanya ketika Salman menyuguhin makanan, Rasul tanya, Salman ini apa? Kata Salman, ini sedekah buat engkau dan sahabat engkau. Kata Nabi, angkat, kami nggak makan sedekah. Ini nggak dimakan sama. Qala farafa'aha. Ia berkata, maka ia mengangkatnya. Salman mengangkat itu maidah. Faja'al ghada bimislihi, maka datang besoknya bimislihi dengan semisalnya. Dengan semisal kayak kemarin lagi, datang lagi, bawa makanan lagi. Fawado'ahu baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ia meletakkannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih lagi makanan. Faqala, maka ia berkata, "Ma hadza ya Salman?" Salman ini apaan? Kata Nabi. Faqala hadiyatun laka. Maka Salman berkata, hadiah buat engkau. Oh. Yang pertama Salman ngomong itu sedekah, besoknya dia datang lagi, dia bilang ini hadiah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Umsutu, hidangkan." Ya, makanin. Ya, silakan bahasa kita gitu. Usbutu. Makanin. Kata sahabat itu pada makan. Summa nazara ilal khatami ala zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia melihat kepada khatam Nabi di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat di atas punggung Nabi ada khatam. Si Salman dia ada khatam. Fa amana bihi, maka Salman beriman kepada Rasul, wa kana lil Yahudi, dan adalah adalah si Salman itu lil Yahudi, milik orang Yahudi. Tadinya Salman itu seorang budak punya orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cerita flashback si Salman ya. Jadi Salman itu dia setelah beriman kepada Nabi, lalu kemudian fashtarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, membeli Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelinya. Jadi Nabi membeli Salman, dibayarin sama Nabi karena Salman budak. Bikaza wa kaza dirhaman, dengan sekian dan sekian dirham. Ada sebutin berapa dirhamnya, berapa duitnya. Yang jelas Salman dibayarin sama Nabi. Salman budak dibayarin sama Nabi sekian dirham. Ala ayyagrisa lahum nakhlan. Ala di atas ayyagrisa, bahwasanya ia menanam lahum untuk mereka, untuk orang Yahudi, nakhlan, pohon korma. Jadi setelah bayar dirham sekian, ditambah lagi dia harus menanamkan korma. Menanamkan pohon korma buat orang Yahudi itu. Ya, jadi ini buat tebusan buat Salman. Jadi Nabi, bahasa kita mungkin Nabi nawar, berapa saya membayar Salman? Sekian plus bikinin saya kebun korma. Nah, gitu bayarnya. Oh, Nabi ya udah dibayarin sekian, lalu dibikinin juga kebun korma, ditanamin korma sama Nabi. Ya, fayamalu Salmanu fihi hatta tut'ima, maka bekerja Salman fihi padanya, pada itu nakal, pada itu pohon korma, hatta tut'ima, sehingga berbuah itu pohon korma. Jadi si Salman bantuin bikin kebun sama Nabi, nanemin pohon buat merdekain Salman ya, sampai pohon itu berbuah. Faghorosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha falam tahmil nakhlatun. Maka menanam Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nakhla, akan pohon korma, ditanam sama Nabi akhirnya pohon korma, illa nakhlatan wahidatan, kecuali satu pohon gharasaha, yang menanam akan itu satu pohon siapa? Umar, Sayyidina Umar. Jadi Nabi tanemin itu pohon korma, semua ditanamin sama Nabi, kecuali ada satu pohon korma yang ditanam sama Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bantuin juga rupanya. Fahamalatin nakhlu, maka tumbuhlah itu pohon korma, min amiha, daripada umumnya, pada umumnya ya tumbuh dah. Ya, umumnya tumbuh seperti pada biasanya dah. Nah, tumbuh.
pada tahun itu. Ada yang mengartikan min amiha, dari tahun itunya, dari tahunnya. Maksudnya pada tahun itu juga tumbuh langsung. Jadi tumbuh nih pohon korma. Walam tahmil nakhlatun, tapi ada satu lam tahmil, tidak tumbuh nakhlatun, satu pohon. Yang lain tumbuh semua pada kayak pada umumnya gitu ya, langsung tumbuh, tapi ada satu pohon yang nggak tumbuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nu hazihi nakhlati, apa yang terjadi dengan ini pohon? Ada apa ini pohon? Ini pohon tumbuh ya? Bantet aja ini, bantet bahasa kita. Bahasa orang kita. Lah, ini pohon nggak mau bantet dia. Yang lain pada tumbuh. Faqala Umar berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ana gharastuha, aku yang menanamnya. Ya Rasul, ini saya yang nanam, ini satu pohon jadi bantet betul. Fanaza'aha, maka Nabi mencabutnya. Ya, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mencabut akan itu pohon nakhlatun ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fagharasaha, maka Nabi menancapnya. Fahamalat, maka dia tumbuh min'an, daripada ini. Ya, jadi apa namanya? Ketika bantet yang satu dicabut sama Nabi, kemudian ditancapin lagi sama Nabi dan tumbuh. Ini keberkahan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di orang kita ada yang bilang, orang kita kalau nanam pohon ada yang tangannya adem. Tangan adem maksudnya kalau nanam janji aja sama dia nih kalau dia nanam. Giliran yang tanam, ya apa namanya, giliran orang lain yang nanam bantet aja ngapa? Tangannya panas katanya. Ada juga begitu orang kita tuh. Dan itu ternyata benar itu. Tukang pohonan nanam apa? Jadi aja. Giliran kita yang nanam, saya terontok. Nanam cabai kan, tumbuh-tumbuh nanam cabai. Baru nongol dikit, bro, mati aja lantas. Kenapa? Tangannya panas. Baginda Rasul ya begitu. Rasul tanamin korma, Sayyidina Umar nancepin. Tangannya panas nih Sayyidina Umar. Bantet itu satu pohon kagak tumbuh-tumbuh. Cabut sama Nabi, ditancepin sama Nabi, tumbuh banget. Nah, salah satu daripada keberkahan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta